kelas TI 19B. Nama saya Bagas Pangestu, saya dari kelompok B1 kelas TI 19B. Saya Ilham Firmansyah dari kelompok B1 dari kelas TI 19B. Saya Ridwan dari kelompok B1 dari kelas TI 19B. Saya Faisal Mahren dari kelompok B1 TI 19B. Perkenalkan, nama saya Cahya Rukiat dari kelompok B1 dari kelas TI 19B. Nama saya Daniel Harefa dari kelompok B1 kelas TI 19B. Nama saya Aldiansa Permana dari kelompok B1 kelas TI 19B. Saya Aulia Nursipa dari kelompok B1 kelas TI 19B. Nama saya Maya Rizky Andi dari kelompok B1 kelas TI 19B. Pendahuluan subtema. Antropometri berasal dari kata antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Menurut Wingyo Subroto 2008, antropometri adalah studi kasus yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri dapat dibagi atas antropometri struktural atau statis, di mana pengukuran keadaan fisik manusia dalam posisi diam. Sedangkan antropometri fungsional atau dinamis, di mana pengukuran keadaan fisik manusia ketika melakukan gerakan-gerakan fungsional. Hasil pengukuran tersebut secara umum disebut data antropometri. Pengenalan objek studi kasus. Dalam permasalahan kali ini menyangkut perancangan sistem kerja. Pada penelitian kami akan merancang meja belajar yang ergonomis. Kami melihat ada beberapa kasus pelajar mengerjakan tugas dengan cara membungkukkan badan. Hal tersebut mengakibatkan sakit punggung, low back pain. Metode untuk penelitian ini kami menggunakan metode antropometri. Antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang otot dan jaringan adiposa atau lemak. Identifikasi dan rumusan masalah. Ya, Dan, ada yang nanya nih. Nanya apa? Apa aja sih teknik pengukuran dalam antropometri? Oh, jadi kalau teknik pengukuran antropometri itu sebenarnya banyak, guys. Cuma dari kelompok kita gitu, itu cuma ada 3, yaitu ada D11, D23 dan D33 untuk pengukurannya, guys. Oh gitu. Kalau cara penghitung dalam pengukuran antropometri itu gimana? Nah, kalau untuk pengukuran itu ada 5, guys. Yang pertama itu ada uji kecukupan data nih yang pertama. Nah, kalau udah ketemu, langsung kita menghitung data frekuensi. Setelah itu kita menentukan distribusi Z, dan setelah itu kita uji kesakaman data. Kalau misalkan udah, baru kita menentukan nilai persentil. Oh gitu. Nih yang terakhir nih. Hanya mulu lah. Nih, tujuan studi kasus ini tuh apa ya? Nah, tuh dari tadi nanya mulu nih. Gue ini terakhir ya. Iya, benar, Nah, tadi terakhir. ini tujuan kita itu pertama, kita membantu orang. Maksudnya apa? Nih, kita kan judulnya antropometri ya. Nah, antropometri itu dimana kita harus merancang sebuah produk supaya orang itu tidak mengalami low back pain. Jadi gini, kita merancang itu meja, dimana kita membantu orang buat belajar itu menjadi enak gitu guys, nggak mudah sakit punggung gitu. Ya. Emang kita nggak merasakan langsung gitu dari sana kita langsung merasakan sakit punggung, enggak. Cuma lama kelamaan kalau misalkan tidak diubah itu bakal menyebabkan sakit punggung. Jadi gitu guys. Lu banyak nanya ah. Oke, makasih ya. Oh, iya ya. Pembahasan kajian ergonomi. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari perhitungan data antropometri. Oke, di sini kita memakai data D11, D33 dan D23 pada meja belajar. Oke. Nah, pertama kita akan menghitung pada data tabel D11. Nah, data D11 di sini ada 100 data dari 200 sampai 250. Oke. Dan pertama kita mencari uji kecukupan data dengan rumus N aksen sama dengan Z per S akar dari sigma X pangkat 2 dikurangi XI pangkat 2 per sigma XI pangkat 2. Nah, itu rumus untuk uji kecukupan data. Nah, maka kita masukin nilai-nilai pada rumus tersebut. Maka akan N aksennya
Jadi hasil n aksennya adalah 60,96. Maka artinya itu n aksen kurang dari n. Artinya data tercukupi. Oke, yang kedua, menghitung data frekuensi. Nah, di sini kita ada beberapa step, yaitu pertama kita mencari range data. Rumusnya data max dikurang data min. Nah, hasilnya adalah 135. Dan kedua, mencari interval kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dan hasilnya adalah 7,6, kita bulatkan menjadi 8. Dan ketiga, menghitung panjang kelas atau P. Rumusnya adalah P sama dengan R per K. Ya, kita masukkan R dan K-nya, 135 dibagi 8, hasilnya 16,8, kita bulatkan menjadi 17. Maka dapatlah tabel baru, data baru. Nah, di sini kita setelah mendapatkan tabel distribusi frekuensi, kita mencari nilai rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Kita masukkan sigma semuanya dan hasilnya adalah 238,97. Dan kita mencari nilai simpangan baku dengan rumus akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 per sigma Fi. Dan hasilnya adalah 25,9. Oke, yang ketiga kita menghitung distribusi Z atau distribusi normal. Nah, di sini kita mencari ZLCL, ZOCL, menghitung juga panjang kelas, interval kelas, tapi di sini kita mencari C tabel. Nah, di sini kita mencari C hitung atau C tabel dan hasilnya 7,87 dan 16,0. Yang keempat, kita mencari uji keseragaman data lagi dengan menghitung rata-rata juga dari subgroup dan hasilnya ada sampai 10 data, dan kita mencari BKA dan BKB dan kita lihat di sini ada grafik. Nah, di sini menyatakan grafik keseragaman data. Oke, yang kelima atau yang terakhir kita mencari persentil. Nah, pada D11 ini kita mencari persentil yang ke-50. Nah, di sini ada rumusnya dan maka hasilnya adalah 474,28. Nah, di sini kita menggunakan rumus 5 rumus ini sampai D23 dan D33. Baik, ini merupakan hasil kerja dari kelompok kami, produknya, yang dimana kaki meja hingga daun meja itu menggunakan ukuran antropometri D11, nilai persentilnya 50, yaitu 244,75 mm. Lalu untuk lebar daunnya menggunakan ukuran antropometri D23, nilai persentilnya 50, yaitu 474,28 mm. Oke, jadi kesimpulan dari antropometri dari kelompok kami itu dalam perencanaan desain produk yang ergonomis diperoleh dari data hasil pengukuran antropometri yang memerlukan peralatan kerja. Nah, dari hasil pengukuran dimensi ukuran tubuh dari semua anggota kelompok didapatkan bahwa tidak semua ukuran dari bagian-bagian tubuh sesuai dengan ukuran produk yang telah dibuat atau dirancang. Maka diperlukan juga analisis mengapa dimensi tubuh yang terpilih menjadi pusat pengukuran. Nah, itu kesimpulan dari antropometri kelompok kami. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nana Rahdiana selaku dosen dan kepada akang-akang Aslep yang telah membantu pengajaran dari awal sampai akhir di semester 4 ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.